Halo semuanya, perkenalkan nama saya CKJ Melani Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa 3203122022 dari kelas reguler A 2020, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial 2020-2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 topik atau 3 tema yang dimana teman-teman saya belum mengetahui atau belum mengerti. Saya memilih 3 topik itu diantaranya yang pertama adalah latar belakang masalah tulisan dari Anissa Gita Akila, yang kedua kajian pustaka dari Fanny Boru Tarigan, nah yang ketiga ada metode penelitian dari Raja David Sihombing. Materi yang akan saya bahas pertama yaitu ada latar belakang. Nah, di dalam latar belakang kita harus mengetahui terlebih dahulu definisinya. Adapun definisinya, latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat. Lalu, latar belakang masalah adalah gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntun pembaca menuju kepada pemikiran logis. Lalu latar belakang juga berisi tentang sejarah ataupun peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Dalam latar belakang, peneliti harus melakukan analisis masalah, sehingga permasalahan menjadi jelas. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksana peneliti tersebut. Selanjutnya ada isi latar belakang masalah tulisan atau penelitian. Nah, terdapat beberapa isi. Yang pertama ada alasan empiris, yang dimana ditulis dengan pola pemikiran induktif atau kualitatif atau deduktif atau kuantitatif. Nah, yang kedua ada alasan teoritis. Nah, di sini alasan teoritis sendiri merupakan definisi atau pendapat-pendapat para ahli yang menjadi dasar atau latar belakang peneliti dalam menentukan batasan masalah. Materi selanjutnya yang akan saya bahas mengenai kajian pustaka. Nah, kajian pustaka sendiri juga memiliki definisi. Kajian pustaka memiliki 2 suku kata, ada kajian dan pustaka. Masing-masing suku kata tersebut mempunyai arti. Yang pertama ada kajian. Kajian sendiri merupakan studi atau upaya dalam memahami suatu permasalahan melalui peninjauan terhadap hasil penelitian atau pembahasan dari orang lain yang relevan dengan tulisan atau penelitian kita. Nah, sedangkan pustaka merupakan sumber atau yang menjadi rujukan bagi tulisan ilmiah bagi peneliti dalam bentuk artikel terpublikasi di jurnal dan proceeding atau buku yang ber-ISBN. Jadi kalau kajian dan pustaka itu digabungkan, memiliki arti kajian pustaka atau tinjauan pustaka adalah kumpulan pustaka seperti buku, artikel, dan lain sebagainya yang digunakan untuk menulis. Selanjutnya, kajian pustaka juga memiliki tujuan. Adapun tujuan dituliskan atau dilakukannya kajian pustaka, yang pertama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan yang sedang dikaji atau ditulis ataupun diteliti. Yang kedua, untuk membantu menentukan landasan, konsep, metode yang sesuai dengan tujuan tulisan ataupun penelitian. Selanjutnya, ada langkah-langkah menulis kajian pustaka. Di PowerPoint terdapat 4 langkah-langkah menulis kajian pustaka. Bagaimana caranya? Yang pertama, mencari sumber berdasarkan rumusan masalah atau topik, baik berupa artikel jurnal, buku, ataupun sumber lainnya. Nah, yang kedua, mengurutkan artikel atau buku dari tahun yang paling dekat dengan tahun terbit tulisan kita. Contohnya kalau tahun 2020 berarti kita menerbitkannya dari tahun yang terdekat, 2020, 2019, 2018, dan seterusnya. Yang teman-teman
Perlu kita ketahui bahwa artikel yang kita jadikan sumber harus terbit setidaknya 3 tahun dari tahun kita menulis. Nah, kalau misalnya sekarang kita ditulis pada tahun 2020, akan diterbitkan pada tahun 2021. Nah, sumber yang kita ambil atau yang kita gunakan sebagai rujukan terbit di atas tahun 2017. Berarti ada tahun 2017, 2018, 2019, sampai 2020. Sedangkan kalau buku paling lambat di atas 2010. Selanjutnya, langkah selanjutnya ada membaca dan merangkum setiap artikel per artikel. Jadi, kita harus membaca terlebih dahulu, baru kita rangkum dari artikel satu ke artikel yang lainnya. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwa dalam merangkum ini terkait intisari, teori, konsep, beserta metode yang digunakan. Yang terakhir, ada tahap kohesi dan koheren. Kohesi sendiri keterkaitan antar unsur dalam struktur atau struktur wacana yang ditandai antara lain konjungsi dan lain sebagainya. Koheren sendiri adalah koheren berarti berhubungan atau bersangkut paut. Artinya dalam tahapan kohesi dan koheren, penulis melakukan pengkaitan teori, konsep, dan metode yang digunakan pada artikel dengan tujuan tulisan penelitiannya. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah metode penelitian. Adapun definisinya, metode penelitian pada dasarnya merupakan bentuk cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan sesuai yang diinginkan oleh peneliti. Nah, berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa kata kunci dalam penelitian yang perlu diperhatikan, antara lain cara ilmiah, data yang diperoleh, tujuan, dan kegunaan. Selanjutnya, ada bagian metode penulisan atau penelitian. Terdapat beberapa bagian. Nah, yang pertama, ada jenis penelitian atau jenis tulisan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun beberapa unsur tujuan penelitian, yang pertama ada mendeskripsikan. Kalau mendeskripsikan sendiri termasuk dalam teks deskriptif, mendeskripsikan atau menggambarkan. Lalu ada membandingkan. Membandingkan merupakan teks komparasi. Selanjutnya ada menjelaskan. Menjelaskan sendiri termasuk dalam teks eksplanasi. Selanjutnya menggali atau mengeksplorasi, termasuk dalam teks eksplorasi. Yang terakhir ada menguji atau melihat hubungan pengaruh, termasuk dalam teks kolerasi. Yang kedua ada lokasi penelitian terkait dengan batasan topik. Nah, di sini kalau batasan topiknya misalnya kemiskinan yang terjadi di Medan, maka lokasinya yaitu di Medan. Yang ketiga ada informan terkait dengan sumber yang mampu menjawab masalah atau rumusan masalah. Yang keempat ada teknik pengumpulan data terkait dengan jenis penelitian, landasan teoritis, kerangka konsep, dan kerangka berpikir. Nah, tekniknya yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, yang kelima ada teknik analisis terkait dengan jenis penelitian dan bagaimana Anda akan membahas permasalahan. Nah, di sini teknik analisis data terdapat dua teknik. Yang pertama teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Adapun teknik analisis data kualitatif merupakan teknik analisis yang berfokus pada informasi non-numerik dengan asas filsafat positivisme. Pada penggunaan teknik analisis kualitatif ini, lumrahnya membahas secara konseptual terhadap suatu permasalahan dan tidak terganggu dengan data-data angka. Nah, beberapa jenisnya yaitu analisis konten, lalu naratif, wacana, kerangka kerja, teori beralas. Selanjutnya, tadi ada teknik analisis data kuantitatif. Nah, ini merupakan kegiatan analisis data yang mengolah data numerik.
seperti penggunaan data statistik, hasil survei responden, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan teknik analisis data kualitatif, pada analisis kuantitatif juga terdapat beberapa jenis, yakni analisis data kuantitatif deskriptif dan analisis data kuantitatif inferensial. Baik semuanya, demikianlah hasil pemaparan materi dari teman-teman ajukan. Semoga bermanfaat.